Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas 3 SD. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5. Bersama Ibu Sri Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi. Anak-anak Ibu mungkin sudah sering ya melihat Ibu. Sekarang apa sih pembelajaran kita? Yuk kita ikuti pembelajaran, tapi sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. 2. Pengalaman berbuat baik kepada orang lain. 3. Sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Ini adalah pembelajaran sifat perkalian komutatif ini yang ketiga ya. Selanjutnya kita mulai menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Dongeng memiliki pesan untuk para pembacanya. Kita dapat menemukan pesan tersebut setelah memahami isi dongeng. Kita dapat memahami isi dongeng jika membaca dongeng dengan cermat. Unsur-unsur dongeng yaitu tema, alur, sifat tokoh, watak, latar, dan pesan. Memahami isi dongeng dapat membantu kita untuk memperagakan dongeng. Catatlah unsur-unsur yang ada. Pahami tema, alur, dan penokohannya. Berlatih hingga kalian dapat memperagakan dongeng dengan baik. Dongeng yang diperankan dengan baik akan mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Anak-anak, dalam kita bermain peran, sebelum bermain peran kita harus memahami unsur-unsur yang ada di dalam dongeng, yaitunya tema, alur, sifat, tokoh, watak, dan pesannya. Agar memperagakan dongeng itu lebih bisa dipahami, maka kita harus membaca dan mengulang bacaan itu dengan cermat agar kita mudah dalam mempraktekkan bermain peran tersebut. Pahami isinya, semoga pesan yang ingin disampaikan bisa diterima oleh para pendengar atau para pembaca. Anak-anak, di dalam bermain peran, kita seperti bermain peran pembelajaran 4 kemarin, balas budi harimau. Perannya, naratornya atau yang membaca narasinya siapa? Misalkan ayah, karena kita belajar di rumah nih nak. Kan kita tidak belajar di sekolah ya. Selanjutnya tokoh kakek. Ini membaca narasi misalnya adik lah. Tokoh kakek tua ini ayah. Tokoh induk harimaunya anak-anak ibu. Mungkin anak ibu bisa mempraktekkan di rumahnya. Tapi ingat kata Bu Sri, kita itu harus paham isi dongeng dan menemukan unsur-unsur yang ada. Baik itu mulai dari temanya, tokohnya, sifat tokoh, latar, dan pesan. Barulah kita praktekkan bagaimana caranya dan isi tabel ini. Anak ibu coba di rumah isi tabel ini dengan orang tuanya. Lupa subscribe, like, share. 2. Pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Banyak nilai luhur dalam sila kedua Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dengan berbuat baik, bersikap baik kepada orang lain. Kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan jika kita bersikap baik kepada sesama. Berbuat baik yang dilakukan akan membuat orang lain merasa dihormati dan dihargai. Contohnya, melerai orang berkelahi, bersedekah,
Itu contoh berbuat baik. Selain itu masih banyak melihat teman yang sakit, membantu korban bencana alam. Sekarang tolong menolong. Ketika pulang sekolah, Roni melihat Randy lari pulang dengan tergesa-gesa. Karena Randy tidak hati-hati, kakinya terantuk batu dan terjatuh. Roni bergegas menghampiri Randy dan menolongnya. Karena kaki Randy terluka, Randy berjalan dengan tertatih-tatih. Melihat hal tersebut, Roni menjadi iba. Roni kemudian mengantarkan Randy pulang sampai di rumahnya. Roni sangat senang dapat menolong Randy. Menolong teman adalah perbuatan terpuji. Dengan menolong orang, kamu telah meringankan beban orang lain. Kamu pun juga akan mendapat pahala. Menolong orang lain harus dengan ikhlas. Menolong orang lain tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Jadi kita harus menolong orang dengan ikhlas, tidak berharap imbalan. Menolong orang itu tidak membeda-bedakan orang lain, dan menolong orang itu harus dengan hati yang ikhlas tadi ya, hati yang ikhlas, dan akan mendapat pahala dari Tuhan. Selanjutnya, sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Ingat kembali sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Sifat pertukaran komutatif pada perkalian ditulis sebagai berikut. A kali B sama dengan B kali A. Sifat tersebut menyatakan bahwa hasil perkalian dua bilangan akan sama, walau posisi bilangan tersebut ditukar. 6 kali 7 sama dengan 7 dikali 6. Hasilnya 42. Anak-anak ibu masih ingat kemarin? Ini adalah A. Ini kali ini B sama dengan B kali A. Nah, ibu bisa lihat A kali B, 6 kali 7 sama dengan B kali A. 7 kali 6 sama dengan 42. Begitu anak-anak. Kan anak-anak ibu paham kalau untuk sifat perkalian, sifat komutatif pada perkalian. Selanjutnya 15 dikali 3 sama dengan 5 dikali 13 dikali 5 sama dengan 5 dikali 13, 65. Selanjutnya 75 dikali 6 sama 6 kali 75. Hasilnya ini. Anak-anak, A dikali B sama dengan B dikali A. Untuk pertukarannya ini hasilnya sama. 13 kali 5, 5 kali 13. 75 kali 6, 6 kali 75, dan hasilnya. Itu adalah sifat pertukaran. Selanjutnya, anak-anak ibu, terima kasih. Sampai jumpa pembelajaran besok. Jangan lupa kerjakan link soal yang ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe, like, share.